sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Gitu nggak? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iba, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iba, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa, luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir. Ketika dia wafat, dia dikuburkan di dekat pemakaman para aulia. Ketika ini orang wafat, dia dikubur di dekat kuburnya orang-orang soleh. Salah satunya di situ ada kuburnya Fadil Muqaddam Muhammad Ali Ba'alum. Singkat cerita, karena ini orang fasik, ini orang fajir, ini orang fasik, maka dalam kubur dia disiksa oleh Munkar Nakir, saudara-saudara. Ketika dia sedang disiksa oleh Munkar Nakir, ketika dia sedang diazab oleh Munkar Nakir, tiba-tiba Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi masuk ke dalam kuburnya itu orang. Fadil Muqaddam berkata, "Ruh yang Munkar wa Nakir, pergi kamu wahai Munkar dan Nakir. Jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab ini orang. Kamu azab dia, kamu siksa dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia, mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barakah daripada ilmu-ilmu beliau. Al-Imam Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salatnya. Bisa kamu ikuti? Bisa kamu ikuti? Beliau la yanama la lailan wala naharan 33 sanatan, 33 tahun Habib Abdurrahman Segaf gak tidur. Ditanya Habib, kenapa kok Habib 33 tahun gak tidur? Jawab beliau, bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, dalam riwayat melihat ke atas arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amalan beliau. Itu amalan beliau. Didikan Habib Salim Jiddan. Man baru buka loh man. Iya beb, bungkus semua bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jiddan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis di orang Habib Salim diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jiddan dikabarin sama muridnya, beb, Maman meninggal. Innalillahi, Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, nungguin gue datang. Itu bahasa Tawil. Datang Habib Salim Jiddan.
lihat itu jenazah, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kapan. Beliau ambil kertas kecil, kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, dia taruh di kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama durian Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Dijamin sama Habib. Dijamin sama Habib. Ketika oleh beliau ada oleh malaikat tercatat amal kejelekan, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya Allah. Kalau dikatakan apakah mungkin? Mungkin. Apa yang nggak bisa? Apa yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa melanggar? Siapa yang bisa menghalangi? Kalau Allah berkehendak, kita harus kembang, kita percaya. Yang penting itu kalangnya Sayyidina Syekh. Dan yang penting lagi, nisbah kalam itu kepada Sayyidina Syekh benar. Bukan orang lain bicara mengatasnamakan Sayyidina Syekh. Syekh Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Abah? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Berangkat ten mriko. Subhanallah, niki Habib Ahmad dugi bandara. Pesawat niku pun ngeten. Biasanya tiang nek saking Yaman kan ada Habib saya tongkat ten. Nggih, ngeros tongkat. Agem tongkat. Tongkat. Habib Ahmad tongkat. Bahasa Indonesia kan nek Ahmad As-Segaf ora wali, pesawate rak balik. Udah Mbak. Nek Ahmad membahasakan yang baik. Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf ora wali, pesawate rak balik. Subhanallah, Pak, saksi ini kata. Pesawat itu mundur, Pak. Ora tahu kan mundur cerita pesawat mundur. Pesawat maju, mobil mundur. Gitu. Niki pesawat itu mundur, Pak. Biasanya mobil mundur, atret, gitu. Pesawat atret, pesawat atret gede, gitu mungkin. Pesawat itu subhanallah mundur malah. Pilot ini ku bingung. Sedoyo itu sing bagian radar, bagian tengkundi ini lah, mboten paham. Ini ku do bingung. Karena apa? Karomah Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau itu polos orangnya. Lantas beliau ketika mau masuk dicegat, gak boleh, harus melihatkan keramatnya. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, "Ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal adan." Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu, turunkan hujan susu, turunkan hujan susu. Jaluk minta dihujani apa? Susu. Subbil laban, hujankan susu. Walad Abdullah dakhal adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abi Bakar mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Masya Allah. Datang sholat, katanya di masjid, katanya di masjid. Habis sholat lagi. Itu kalau di masjid wali sama pasar. Ditanya, Masya Allah, di pasar kota Tari itu tinggal Quran. Jadi kalau ada yang jualan, kalau ada yang beli, ditaruh. Kalau nggak ada, nggak guna. Kalau ada yang wali jalan ketemu orang tambal ban. Lagi tangan wali, tak sokokan, tanya nggak jemput. Ketika jalan langsung, ulang, ya kenapa? Aku masukkan juga tulisan kamu, masukkan juga. Langsung tahu. Zaman As-Segaf, beliau mendapat kemuliaan para dari Allah, diizinkan oleh Allah masuk surga. Kemudian selesai putranya Habib Umar Al-Khattab disuruh untuk mijit kaki beliau. Heran,
Obat seperti biasanya, obat kakinya warna kuning, kayak dikasih zafalon. Baunya baru. Mbak, ini warna apa, dari mana? Dan ini nggak lama Mbak, pernah kita cium baunya di dunia ini dari mana? Jawa lagi, kata bilang, saya barusan dapat nikmat dari Allah diizinkan masuk surga. Siapa ya? Karena udah dekat dari surga, dengan surga udah dekat ibadah siang malam. Ini warna rumput surga. Bau harum ini bau harum rumput surga. Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Santri gaya, santri gaya, santri. Ya. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Kalau sudah nggak ada ahli bait di atas bumi ini, ya sudah saatnya kiamat sudah. Semenjak masih ada ahli bait aman, belum saatnya kiamat. Walaupun banyak masalah di atas bumi ini. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramaut, terutama dari dan sekitarnya, bagi Muqaddam, Muhajir Allah Madinisa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu tadi, ini punyanya aulia tadi. Tapi kita pernah dengar daripada para salihin bahwa Indonesia ini milik aulia tadi. Kita nyebut ya Umar Mahdar, ya Umar Mahdar, ya Umar Mahdar. Karena lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kutubnya. Kok manggilnya nama orang sih, bukan nama Allah? Minta ke Umar Mahdar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu Wa Taala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu balaghah yang dinamakan dengan al-isnad aqli, isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Nah, kita nyebut ya Umar Mahdar, pada hakikatnya ya Rabb atawajjah ilaika bijahi Umar Mahdar. Cuman kan bahasa Arab ini ringkas. Kadang-kadang sastra, bahasa Arab ini penuh sastra. Jadi kita manggil ya Umar Mahdar, ya Umar Mahdar, ya Umar Mahdar. Pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Mahdar bin Sayyidina Imam Abdurrahman As-Sadi. Kamu ini katanya keluarganya Nabi, yang cinta kamu masuk surga. Lalu bagaimana yang cinta kalian itu orang nakal-nakal? Dia aman dari semuanya. Kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kamu gak rela. Salam. Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat sholat kepada Nabi Muhammad. Apa artinya Allah sholat? Allah selalu merahmati. Malaikat sholat kalau disenderkan kepada malaikat, apa artinya? Ini tisu berapa harganya tisu? Tapi kalau sudah dilapkan
diusapkan ke mukanya itu mabuk. Ini tisu berapa harganya tisu? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya itu mabuk. 200 juta ditawar. Setiap apakah mungkin kita kasih? Minum, diambil sama Rasulullah. Rasulullah minum. Rasulullah sambil duduk minum. Sambil duduk tapi matanya ke Imam Bukhari. Rasulullah tahu hatinya Imam Bukhari. Tahu betul. Gelisah nih orang. Diminum sama Rasulullah. Sekali diambil gak jadi. Rasulullah minum lagi. Minum lagi sampai 3 kali. Nabi kalau minum tuh 3 kali teguk. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Itu sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah 3 kali dikasih sama Imam Bukhari. Begitu dilihat Imam Bukhari menyumpah, wallahi saat susu tersebut yang ada di dalam mangkuk ada awal di tanganku sampai kembali ke tanganku, tidak berkurang 1 tetes pun susu tersebut melainkan keberkahan dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, "Mut, mati kamu." Seketika itu anaknya kebakar mati langsung. Sadar daripada Syekh Umar ngomong, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya dimarahin, "Ana udah bilang jagain, kenapa kamu lepasin begini?" Nangis ibu-ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti, tar dulu. Kita punya pembantu, sini pembantu dipanggil. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul butuk, ya zaujatul butuk, ya ummul butuk. Itu anak langsung bergerak berdiri, langsung lari-lari lagi baru pembantu nih. Kata Syekh Umar Muhdhar, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak tuan, yang ngelawan takdir duluan kan tuan, anak hidup dimatiin. Dia taslim, nyerah satu sama. Ya udah berarti memang udah takdirnya. Kan tadi hidup, kemudian mati, ya, kemudian sama pembantunya dihidupin lagi. Oh, tempatnya terbatas, kebetulan jirannya makamnya Habib Musayyib untuk ditempati oleh mayit yang lain. Datang 2 penggali kubur, digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Habib Musayyib lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Nengok ke atas pada orang, diam, jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi, di tempat masih kepake. Cari lubang yang lain. Jangan bilang siapa-siapa. Ulama para salafus saleh, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali. 1 kali duduk itu. Kamu baca Yasin paling banyak 40 kali. Itu pun kalau ada hajat baru ziarah. Luar mata ada hajat baru baca Yasin 40 kali. Kalau nggak ada hajat mana mau kamu ziarah? Habib Umar Al-Muhdhar radhiyallahu anhu itu dulu satu tarikan nafas bisa digunakan untuk baca ya latif sebanyak 1000 kali. Satu tarikan nafas. Contoh itu mana? Kamera tik. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Karena Allah setiap mau nurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun azab. Begitu terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Pak.
Pak Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini adalah sosok kiai besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Memiliki pondok pesantren besar di Maluku, Indonesia bagian timur. Ketika sampai seruhan jihad kepada mereka, ternyata Kapiten Patimura nggak ngumpet di pondoknya, keluar sama santri-santrinya, keluar berjuang berjihad bersama santri-santrinya. Ini baru sosok kiai yang betul-betul cinta terhadap NKRI, sudah. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Makanya di kota Tarim itu, di kota Tarim, bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuhan mencarimu, nggak ada yang tumbuh kumis illa wa qudus mukasya, kecuali sudah jadi wali, kecuali sudah jadi wali. Ate prese kurune ate prese idolane. Hasyim Asy'ari dari istikharah takon dalam bahagia oleh bantalan ngawitakeun diri akhir Nahdlatul Tujar, Nahdlatul pirang-pirang akhirnya bingung sampai melaju wonten Mekah istikharah wonten Masjidil Haram. Akhirnya diudari dening Ki Mahfud At-Turmusi lan Ki Syekh Ahmad Nahrawi. Niki dawuh kalian Ki Hasyim Asy'ari kowe bali yo. Iki alamatnya sing bisa ngadeg NU cuma wong loro. Siji Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan, loro panjenengan. Ini sekarang ada disebut Al-Rami, dibicarain di TikTok. Saya punya kakek yang udah dijelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya. Dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan, tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga Kita sebagai umat Islam tidak pantas menuduh seorang ulama, apalagi ini seorang mufti, ya, seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau tidak sembarangan. Itu yang angkatnya orang Belanda. Itu yang angkatnya orang Belanda. Dan loyalis-loyalis yang mengatasnamakan, yang bertopengkan NU, tapi dalam kenyataannya sangat-sangat bodoh, yang membuat kalian tersinggung. Sangat bodoh kalian. Hancurkan penipu-penipu seperti kalian. Kecil. Norak kalian, bobrok kalian. NU tidak dibentuk oleh Hasyim Asy'ari yang nol besar. Siapa tantang kalian? Mau bunuh saya? Mau merampas jiwa saya? Nah, bodoh kalian. Hasyim Asy'ari adalah sejarahnya sejarah kebohongan, sejarah penuh kebohongan. Saya merujuk kepada pernyataan Gus Bahar yang menurut saya dia tidak berakhlak.
yang terus bahas. Kamu jangan menggunakan agama melakukan penipuan.